Kebiasaan adalah bunga majemuk. Jika kita merasionalkan 1% kebiasaan buruk setiap hari, maka kebiasaan itu akan menjadi bunga majemuk yang pada akhirnya dapat mengakibatkan suatu masalah. Sebagai contoh, ketika kita menganggap wajar untuk makan makanan yang kurang sehat setiap hari, seiring bertambahnya usia, kewajaran yang kita perlakukan pada kebiasaan tersebut berdampak pada masalah kesehatan. Demikian sebaliknya, kebiasaan baik seperti menjadi produktif tidak akan mengubah kita menjadi superhero dalam 2 atau 3 hari. Namun dengan konsistensi, kebiasaan produktif tersebut akan membuat kita menguasai berbagai keterampilan. Semakin banyak hal yang dapat kita selesaikan secara otomatis, maka semakin merdeka otak kita untuk fokus pada hal lain. Teori menjadi 1% lebih baik dikemukakan oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habits. Waktu akan memperbesar batas antara kesuksesan dan kegagalan berdasarkan kebiasaan kecil yang kita lakukan. Menjadi 1% lebih baik atau lebih buruk akan membedakan siapa kita hari ini dan siapa kita nanti. Sukses adalah buah kebiasaan sehari-hari, bukan buah transformasi sekali seumur hidup. Lalu, bagaimana cara membentuk kebiasaan yang positif? Kita sering mendengar bahwa pendidikan kita masih berorientasi pada hasil. Kemudian sekarang terjadi transformasi besar-besaran untuk mengubah paradigma tersebut. Apa yang salah dengan berorientasi pada hasil? Skor 100 yang diperoleh siswa tidak akan memiliki makna jika pembelajaran yang berperan sebagai sistem tidak menanamkan nilai-nilai kehidupan. Orientasi terhadap hasil juga tidak relevan dengan long life education, karena hasil hanya menjadi motivasi sesaat yang kemudian akan hilang jika hasil tersebut telah tercapai. Maka, dalam membentuk sebuah kebiasaan yang positif, kita perlu memperhatikan proses. Namun, seringkali tidak semua aksi dapat kita terima sebagai proses karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki. Misalkan, kita ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Serangkaian aksi nyata telah kita lakukan, namun hanya sekali waktu itu saja. Setelahnya, kita kembali menggunakan metode tradisional. Mengapa demikian? Hal tersebut karena kita belum mengubah nilai diri atau identitas diri kita. Identitas adalah nilai dan keyakinan kita terhadap citra diri sendiri. Bisa jadi kita melakukan sesuatu karena motivasi, tetapi ketika telah berhasil, motivasi pun hilang. Satu-satunya yang dapat mempertahankan motivasi agar muncul secara alami adalah ketika kebiasaan tersebut menjadi bagian dari nilai-nilai diri kita. Ketika nilai diri relevan dengan kebiasaan, kita tidak perlu bersusah payah memikirkan sikap yang benar dan yang salah. Kita hanya perlu berperilaku seperti apa yang kita yakini sebagai diri sendiri. Nilai bukan bawaan lahir, tetapi sesuatu yang dapat dipelajari dan dikondisikan. Berkaitan dengan nilai guru penggerak, yaitu mandiri, berpihak pada siswa, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, maka nilai-nilai tersebut akan menuntun saya dalam memperlakukan siswa. Dan selanjutnya, saya akan membuat kemenangan-kemenangan kecil dengan mempertanyakan kebiasaan yang selama ini saya lakukan. Apakah kebiasaan saya sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak? Selama 1 minggu ke depan, saya akan membuat tantangan menjadi 1% lebih baik setiap hari.